Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga masih sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk mengisi presensi kehadiran kalian. Dan juga jangan lupa untuk berdoa sebelum menonton video ini ya. Baik, sebelum materi hari ini kita mulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat materi pertemuan kemarin? Yap, benar. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai rangsangan yang dapat diterima oleh sel saraf, reseptor pada sistem saraf, lalu bagian-bagian sel saraf serta fungsi dari tiap bagian di sel saraf. Jadi, pada pertemuan hari ini, Ibu ingin membahas mengenai pengelompokan neuron pada sistem saraf, lalu mengenai sistem saraf pada manusia, atau lebih tepatnya sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Penasaran kan? Yuk langsung saja lihat video ini. Masuk ke materi pertama, yaitu pengelompokan neuron. Jadi, secara fungsional, terdapat 3 macam neuron, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Yang pertama yaitu neuron sensorik. Neuron sensorik merupakan neuron yang badan selnya bergerombol membentuk ganglia atau kelompok badan sel. Aksonnya pendek, tetapi dendritnya panjang. Neuron sensorik berfungsi menghantarkan impuls dari saraf alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang, sehingga sering dikenal sebagai neuron indera. Yang kedua yaitu neuron motorik. Neuron motorik merupakan neuron yang memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Dendrit berhubungan dengan akson lain, sedangkan akson berhubungan dengan efektor yang berupa otot atau kelenjar. Neuron motorik berfungsi membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke otot atau kelenjar. Oleh karena itu, neuron ini sering disebut neuron penggerak. Terakhir, neuron konektor atau yang lebih dikenal sebagai interneuron. Neuron ini merupakan neuron multipolar yang memiliki dendrit pendek tetapi berjumlah banyak, serta ada akson yang panjang dan akson yang pendek. Ujung dendrit dari saraf yang satu berhubungan dengan ujung akson dari saraf yang lain, membentuk sinaps. Neuron ini banyak terdapat di sumsum tulang belakang dan otak, yang berfungsi meneruskan rangsang dari neuron sensorik ke neuron motorik. Selanjutnya, berikut merupakan ringkasan dari masing-masing neuron. Masuk ke materi sistem saraf manusia. Jadi, sistem saraf manusia terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya saraf sadar dan saraf tidak sadar, atau lebih dikenal dengan somatik dan saraf otonom. Sistem saraf pusat. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sistem saraf pusat ini berfungsi mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Otak maupun sumsum tulang belakang di sini dilindungi oleh suatu selaput yang terdiri dari jaringan pengikat yang disebut meninges. Pertama yaitu otak.
Otak manusia terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan kanan. Kedua belahan tersebut dihubungkan oleh balok otak yang berrongga berisi cairan getah bening atau cerebrospinal. Pada tali spinal, jarak antara otak dan sumsum tulang belakang. Terjadi pindah silang sehingga terjadi kebalikan sistem pengendalian, yaitu belahan otak kiri akan mengendalikan sistem-sistem yang terletak di belahan kanan, sedangkan belahan otak kanan akan mengendalikan sistem pada bagian kiri. Otak dibagi menjadi 3 daerah, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Otak besar atau yang kita kenal sebagai cerebrum merupakan bagian terluas dari otak dan berbentuk oval. Otak besar tersusun oleh 2 lapisan, yaitu lapisan korteks yang berisi badan neuron dan lapisan dalam yang berisi serabut saraf. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian lobus frontalis atau bagian dahi, bagian lobus parietalis atau bagian ubun-ubun, bagian pelipis atau lobus temporalis, dan bagian belakang kepala atau lobus occipitalis. Antara bagian dahi dan ubun-ubun dipisahkan oleh celah yang disebut visura Rolando. Sedangkan antara bagian dahi dan pelipis dipisahkan oleh celah silifus. Selanjutnya yaitu otak tengah. Otak tengah manusia berukuran kecil. Pada otak tengah terdapat saraf okulomotoris atau saraf yang berhubungan dengan pusat penggerak mata. Misalnya digunakan untuk mengangkat kelopak mata dan memutar mata. Selanjutnya otak kecil atau cerebellum. Otak kecil merupakan bagian terluas kedua dari otak. Otak kecil terdapat di bagian belakang dan bawah rongga tengkorak. Otak kecil berfungsi mengatur gerakan otot dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Jadi, sumsum tulang belakang ini merupakan lanjutan dari medula oblongata yang terus ke bawah sampai bagian tulang punggung, atau lebih tepatnya sampai ke bagian pinggang. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat gerak refleks, sebagai penghantar impuls dari kulit atau otot ke otak, dan membawa impuls motorik dari otak ke otot tubuh. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi dikelompokkan menjadi 2, yaitu saraf somatik atau sadar dan saraf otonom tidak sadar. Saraf somatik mengatur gerakan yang disadari, misalnya gerak kepala, badan, dan anggota gerak. Sedangkan saraf otonom mengatur gerak yang tidak disadari, misalnya gerak otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Yang pertama yaitu sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf sadar atau somatik mengandung saraf eferen, sehingga mampu menghasilkan gerakan di jaringan otot rangka. Sistem saraf ini bekerja sesuai dengan kesadaran kita. Misal, saat makan, mencuci baju, dan membajak sawah. Sistem saraf sadar akan meneruskan impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat dan meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar tersusun atas saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial manusia ada 12 saraf yang mencuat keluar dari otak. Saraf ini terletak di kranium atau tengkorak, sebuah letak yang dekat dengan sistem saraf pusat manusia.
Sistem saraf kranial terhubung dengan organ yang berada di seputar kepala dan leher, seperti telinga, mata, hidung, mulut, lidah. Ini tidak termasuk saraf terminal yang kecil. Selanjutnya yaitu saraf spinal. Urat saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang. 8 nervi cervicalis atau leher, 12 nervi thoracici atau punggung, 5 nervi lumbales atau pinggang, dan 5 nervi sacralis atau pinggul, dan 1 nervus coccygeus atau ekor yang terdapat di dalam tulang belakang. Saraf ini merupakan gabungan dari neuron sensorik dan motorik. Semua saraf sensorik masuk ke dalam sumsum tulang belakang melalui akar dorsal dan semua dendritnya berasal dari reseptor. Sedangkan semua saraf motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui akar ventral dan semua neuritnya menuju ke efektor. Selanjutnya yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan saraf yang mengatur organ tubuh yang bergerak secara otomatis. Saraf otonom biasa disebut saraf motorik, di mana terdiri dari 2 saraf, yakni saraf simpatik dan parasimpatik. Kedua saraf ini memiliki fungsi yang berlawanan, sehingga tercipta suatu keseimbangan. Jadi, saraf simpatik terletak di depan ruas tulang belakang. Adapun fungsi dari organ yang diatur ini antara lain memacu dan menghambat kinerja organ tubuh. Fungsi memacu organ tubuh ini misalnya memperbesarkan bronkus, memperbesar pupil mata, memacu detak jantung. Sedangkan fungsinya dalam menghambat kinerja organ misalnya menghambat ereksi serta menghambat kontraksi kantong semut. Sedangkan pada saraf parasimpatik ini memiliki fungsi yang berkebalikan dari saraf simpatik. Misal, memperkecil bronkus, memperkecil pupil mata, menghambat kerja jantung, memperbesar ereksi, dan memperbesar kontraksi kantong seni. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke sesi diskusi. Jadi, pada sesi ini, Ibu ingin mohon ketua kelas untuk membagi teman-teman menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama membahas mengenai sistem saraf pusat, kelompok kedua membahas mengenai sistem saraf tepi. Nah, untuk kelompok kedua ini selain membahas mengenai bagian dari sistem saraf tepi, Ibu juga mohon untuk membuatkan tabel perbandingan mengenai sistem saraf simpatik dan parasimpatik ya. Dan terakhir, kelompok ketiga, Ibu minta untuk membandingkan perbedaan dari sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Nah, hasil diskusinya nanti dapat diolah menjadi video dan dikirimkan kepada Ibu paling lambat minggu depan ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Nah, adik-adik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan juga tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa untuk mencuci tangan, dan juga tetap menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.